ikut dengan kamu, ikut apa yang kamu ajarkan. Astagfirullahaladzim. Di sana, Mas coba senterin sebelah sana Mas, gelap soalnya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Las-Las, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma. Dan saya bareng sama Mas Saifi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Saya alhamdulillah baik-baik aja Mas. Dan buat teman-teman semuanya yang lagi lihat video ini, saya juga doakan kalian, semoga kalian semua itu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya teman-teman ya. Ini saya sama Mas Saifi seperti biasa ya teman-teman ya. Ini kita mau penelusuran, tapi ini tuh ada yang beda teman-teman. Ini jadi kita kayak di sebuah hutan ya Mas Saifi ya. Iya, soalnya ini tuh udah lama banget nggak pernah ada orang yang kesini. Dan saya dapat informasi dulu katanya di sini itu kayak ada sebuah ini. Dulu kan ada kayak padepokan ya teman-teman ya. Ini dulu. Ini saya juga dapat informasi ini dari orang yang udah tua banget di daerah sini teman-teman. Nah, katanya akhir-akhir ini itu di sini kayak ada sesuatu gitu teman-teman. Kayak ada yang tiba-tiba itu dengar suara entah itu kayak zikir, tapi zikirnya itu bukan zikir yang biasa gitu teman-teman. Ini tuh agak berbeda dan katanya suaranya itu kayak ramai banget, terus kayak kencang banget gitu, padahal ini kan jauh banget dari warga ya Mas Evi ya. Iya, cuma suara itu tuh bisa kedengaran sampai ke daerah warga teman-teman. Dan ini suara itu tuh selalu datang kayak di ini teman-teman, tengah malam gitu. Intinya kalau udah malam pasti suara itu kedengaran. Dan warga cari tahu kan teman-teman, ternyata arahnya itu menuju ke tempat ini. Berhubung warga itu nggak ada yang berani untuk datang ke sini, jadi mereka itu menghubungi saya teman-teman. Terus saya langsung ajak Mas Saifi nih datang ke sini, dan ternyata memang lokasinya itu seperti ini. Tadi aja sebelum kita ke sini kita ini ya Mas Saifi, lihat ada ular ya Mas, gede banget. Cuma tadi kita biarin kayak ularnya itu lewat aja gitu teman-teman. Soalnya ini emang kayak udah ini banget sih, kayak gini banget teman-teman, bisa lihat sendiri ya teman-teman. Allahu Akbar. Ini kita nanti jalan ke sana Mas Saifi, kita ikutin jalan lagi. Yang saya rasain sih ini udah nggak jauh. Soalnya tadi saya sempat dengar juga ada yang bisikin saya, terus jalan ke depan, kamu harus ikut dengan saya gitu teman-teman. Sebenarnya saya sedikit ini ya, cuma saya harus menyelesaikan masalah ini. Ini kalau dibiarin takutnya nanti kalau misal ada warga yang datang kayak di sebelah sana, kan belum terlalu ini banget ya Mas Evi ya, masih kayak buat aktivitas warga untuk cari kayu bakar. Nah itu takutnya nanti ada yang kesini terkecoh dengan suara tersebut. Soalnya ini dari tadi itu saya dengar kamu harus ikutin saya gitu, kamu harus ikut dengan saya. Dan saya juga sempat melihat ada beberapa itu berurutan itu jalan ke sini teman-teman. Kita langsung sini aja Mas Evi. Tapi yang saya lihat ya teman-teman ya, ini tuh kayak orangnya kayak berpakaiannya itu kayak muslim gitu teman-teman. Cuma kita lihat aja, semoga aja kita masih bisa bertemu dengan orang tersebut gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Itu bos Pak? Iya Mas Evi. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, ini kayak dari penampilannya sepertinya dia ini kayak bisa dibilang kayak ahli ibadah atau mungkin bisa dibilang kayak ustadz nggak sih Mas? Iya Mbak. Iya, soalnya pakai ini juga ya. Tapi anehnya kok
dia bawa tongkat dan tongkatnya itu warna hitam. Iya mas, iya. Padahal kalau misalkan ustadz pasti bawanya itu kayak tasbih gitu ya mas ya. Ini kok kayak gini bawanya gitu. Terus mukanya juga astagfirullahaladzim kayak hancur ya mas ya. Kelihatan kan, teman-teman lihat kan, mukanya itu kayak hancur. Allahu Akbar. Hah? Ikut dengan kamu, ikut apa yang kamu ajarkan. Astagfirullahaladzim. Di sana mas, coba senterin sebelah sana mas, gelap soalnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu kayak lambang aku ngambilnya. Iya mas Evi. Benar-benar kita fokus ke sini dulu. Ini sebenarnya ini apa? Ini tujuan kamu apa? Itu kok ada tulisan seperti itu yang kamu taruh di pohon kayak gitu, dan itu kok kayak ini ya, atasnya emas gitu, terus ininya kayak gitu, tulisan Allah gitu di kayak kain yang berwarna putih. Itu maksudnya apa gitu? Itu ajaran kamu? Allahu Akbar. Memang apa yang kamu ajarkan? Hah? Katanya ibadah itu murah teman-teman. Dan ini dia menyampaikan kayak gini teman-teman, kayak itu kan ada tulisan Allah ya teman-teman ya. Dan ketika kita memiliki kayak kita itu agamanya Islam, kita kan ada kayak ini ya, ke Mekah gitu ya teman-teman ya, jika yang sudah mampu. Nah, dia bilang katanya kita bisa menunaikan ibadah tersebut setiap malam dengan kita hanya perlu mengelilingi benda yang ada tulisannya Allah gitu. Astagfirullahaladzim. Ini udah melenceng banget ya sih mas? Nggak masuk akal. Iya, dan dia bilang kalau setiap malam kita mengelilingi pohon tersebut, kita kedudukannya itu sama dengan kayak kerasulan gitu. Kita udah suci teman-teman. Allahu Akbar. Ini tidak benar ya teman-teman ya. Ini tidak benar. Ini ajarannya udah salah banget ini. Ini udah salah. Dan gak seharusnya kita itu mengikuti yang seperti ini gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Hah? Allahu Akbar. Oh. Dan teman-teman, dia bilang kayak gini. Misalkan ya teman-teman ya, ada kayak nenek saya udah meninggal, terus saya ingin bertemu dengan nenek saya, itu saya bisa bertemu gitu dengan nenek saya dengan syarat kita harus memanggil nama dia setiap malam teman-teman, dan itu harus dilakukan sekitar jam 1 sampai jam 2 gitu teman-teman. Kita harus memanggil nama nenek saya gitu teman-teman katanya, jika kita ingin bertemu dengan orang yang udah nggak ada. Padahal kan yang namanya manusia yang udah nggak ada itu mau kita panggil sampai dari pagi sampai siang sampai malam lagi itu nggak akan bisa bertemu, karena kita itu udah beda alam ya Mas Saifi ya. Mungkin kalau kita bisa bertemu pun itu nggak akan lama, dan kita perlu izin darinya gitu teman-teman. Nggak mungkin dengan cara memanggil aja kita bisa langsung bertemu, kita bisa langsung berkomunikasi lagi. Itu nggak mungkin. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Berarti setiap itu kamu selalu menyampaikan seperti itu. Banyak yang dulu mengikuti kamu. Astagfirullahaladzim. Semuanya laki-laki. Memang apa kehebatan kamu gitu? Kok kamu bisa membuat orang-orang itu percaya kamu dalam melakukan hal itu?
hanya itu saja gitu, kehebatan kamu hanya itu aja. Allahu Akbar. Ini teman-teman, jadi dia bilang pada saat itu ini udah lama banget ya teman-teman ya, itu di desa kayak ada orang anak kecil yang hilang. Lalu dia itu tiba-tiba datang, dia bilang ke warga, itu anakmu di sana sedang tidur di kayak di balik pohon bambu yang banyak banget. Dan itu waktu disamperin memang betul di situ ada anak kecil yang hilang tersebut teman-teman, dan ditemukan. Dan dari situ dia kayak udah, kok ini orang tahu gitu, orang-orang di situ jadi kayak percaya gitu sama dia. Terus pernah ada juga kejadian di situ yang dimana ada seorang laki-laki yang dia itu kayak kesurupan teman-teman. Dan di situ sebenarnya kayak udah ada orang yang mau mencoba mengobati teman-teman. Dia tadi bilang, tapi nggak berhasil. Lalu ketika dia datang dan sekejap langsung balik lagi, laki-lakinya langsung normal lagi gitu teman-teman. Dan dari situ keluarga si laki-lakinya itu ingin memberikan kayak uang gitu untuk ucapan terima kasih buat dia, tapi dia itu tolak, dia nggak mau menerima itu. Maka dari itu mulai banyak orang yang mengikuti dia karena dia percaya ya teman-teman ya. Dan dia menyampaikan kalau kita nggak usah membeber-beberkan apa yang udah saya lakukan, cukup kita aja yang tahu dan Allah, gitu katanya teman-teman. Ya memang kayak gitu ya teman-teman ya, cuma ini tuh yang menyimpang itu di sini. Kenapa ada kayak gitu, kenapa ketika kita harus mengelilingi benda yang ada tulisannya Allah itu kita dibilang udah menunaikan ibadah haji, itu kan itu udah salah banget teman-teman. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bisma? Alhamdulillah. Saya tahu sebenarnya kamu itu siapa. Astagfirullahaladzim. Dia itu sebenarnya bekerja sama dengan seorang iblis. Iya, dengan iblis. Iblisnya itu wanita, pakaiannya hitam semua, mukanya hancur, ada kayak bulat-bulat gitu di wajah, cuma hitam, dan itu gede-gede banget, bibirnya ini ke bawah kayak gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Giginya gak teratur, matanya merah. Astagfirullahaladzim. Dan ini rambutnya itu putih. Dia nggak bisa yang berdiri kayak gini, tapi dia itu kayak duduk lempar kayak gitu loh mas. Itu berada di rumahnya dulu, dia simpan di situ karena dia kayak udah dari nenek leluhurnya gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Pantas saja dia seperti ini teman-teman. Iya, karena itu kamu masih berada di sini, sebaiknya kamu bertaubat. Astagfirullahaladzim. Dan Mas Evi, teman-teman, ini ketika dia itu kayak memiliki banyak orang yang mengikuti dia, itu dia bisa mendapatkan uang dalam semalam yang cukup banyak tanpa dia harus bekerja siang dan malam. Iya, di kamarnya itu ada sebuah kayak peti, ada kain hitam di dalam, dan di situ kalau udah kayak misalkan yang mengikuti dia itu bertambah, uangnya tiba-tiba akan penuh gitu di peti tersebut, penuh langsung. Tapi jika tidak ada yang mengikutinya, isi peti tersebut akan kosong. Jadi dia itu kayak sebenarnya dia itu dulu kayak orang yang gak mampu gitu, terus dia mengikuti ajaran yang seperti ini sampai akhirnya dia itu memiliki banyak uang gitu. Allah ya. Dan lebih parahnya lagi, untuk kayak memberi makan si iblisnya itu,
jarinya itu kayak digigit, menghisap darahnya. Itu per jari-jarinya teman-teman, dan itu dihisap. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi ya teman-teman, ya ini udah salah banget teman-teman. Makanya dia itu jadi seperti ini, dia masih di sini. Allahu Akbar. Dan ini pernah ada orang yang ikut dengan dia, hampir mau dipenggal kepalanya, itu dengan jaminan dia akan mendapatkan surga gitu teman-teman. Itu nggak ada yang kayak gitu teman-teman, nggak ada. Astagfirullahaladzim. Ini saya nggak akan biarin kamu tetap di sini. Kamu masih ingin kan, masih banyak pengikutnya, kamu masih ingin. Padahal kamu itu udah nggak ada. Kamu itu udah beda alam dengan kita. Kamu pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Saya dan teman saya itu nggak akan mau ikut dengan kamu. Mas, ini saya hancurkan dia aja ya. Soalnya dia itu selalu mengecohkan, kayak misalkan kita nggak fokus, kita bisa aja tiba-tiba mengikuti apa yang dilakukan gitu. Oh iya mbak. Iya. Ini teman-teman mohon doanya ya. Saya nggak bisa biarin dia itu selalu berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan semua yang berada di sini, Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mas, kita coba lihat yang di situ ya Mas ya. Soalnya tadi kita belum sempat melihat ya teman-teman ya. Kita coba deketin. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini emang kayak itu ya Mas ya? Iya persis tuh mbak. Iya, cuma ini tuh tulisannya Allah gitu besar dan hanya satu gitu. Astagfirullahaladzim. Ini nanti kita bakar aja ini Mas. Kita lepas terus kita bakar. Tapi kita jangan bakar di sini, soalnya ini banyak daun kering, takutnya nanti terbakar semua, kan bahaya gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Mas, ini melingkar gitu. Kelihatan banget kan teman-teman tuh. Astagfirullahaladzim. Ini jangan ditiru ya teman-teman ya, yang seperti ini. Soalnya apapun yang ini udah kayak ada itunya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini semoga aja udah nggak ada lagi orang-orang yang melakukan hal yang seperti ini ya teman-teman ya. Jika kita menyampaikan sesuatu, sampaikanlah itu sesuai dengan apa yang udah dicantumkan gitu teman-teman. Ini Mas Evi, nanti Mas Evi bantuin saya lepasin itu ya. Iya mbak. Iya, dan ini teman-teman mohon maaf banget ya, ini kita tutup karena saya harus segera menyelesaikan ini, harus dilepas dan harus dibakar di depan sana. Nggak mungkin kalau dibakar di sini teman-teman. Dan alhamdulillah ini tempatnya juga udah bersih juga teman-teman. Jadi saya dan Mas Evi pamit, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, bantuin Mas.